Suatu ketika di sebuah kota kecil yang cukup ramai, hiduplah seorang pria paruh baya yang bernama Philip. Ia sehari-hari menghabiskan waktunya bekerja di kantor, mencari nafkah untuk keluarga kecil yang sangat dia cintai, seorang istri dan 2 orang putra. Putra pertamanya adalah seorang anak yang sudah tumbuh dewasa dan mandiri. Putranya ini juga sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota, di dekat sebuah tambang tempatnya bekerja. Saat mengingat putra pertamanya itu, lelaki paruh baya ini seringkali diiringi sedikit rasa penyesalan. Ia menyesalkan dirinya yang terlalu sibuk bekerja, sehingga ia jarang sekali menemaninya waktu kecil dulu dan mengajarinya nilai moral dalam hidup. Begitu juga sang ibu yang sibuk mengajar sebagai guru di sebuah sekolah negeri di kota itu. Sang anak yang diasuh oleh babysitter hingga ia beranjak remaja itu pun tumbuh menjadi anak yang kurang bisa menghargai orang tuanya. Keadaan itu kini telah menyadarkan pasangan suami istri itu dan memutuskan untuk memperbaikinya. Kesalahan mereka dulu sebagai pasangan muda jangan sampai terulang kembali. Sejak lahirnya anak kedua, mereka memutuskan untuk sang istri akan meninggalkan pekerjaannya agar bisa fokus untuk merawat dan mendidik anak kedua mereka dengan penuh cinta dan kasih. Begitu pula sang ayah yang akan menemani sang putra di sela-sela waktu istirahat dari pekerjaannya. Hingga 10 tahun berlalu, sang anak kedua tumbuh menjadi anak yang sehat dan pemberani. Suatu hari saat sedang menikmati waktu istirahatnya dengan menonton TV, sang ayah melihat pemandangan hutan dan alam yang sangat indah. Hal itu membangkitkan lagi hasrat dan hobinya ketika masih muda dulu, yaitu menjelajah alam. Dia pun dengan antusias menyampaikan keinginannya untuk melepaskan kerinduannya untuk menikmati alam kepada sang istri. Dengan tangan terbuka, sang istri memberikan izin, namun dengan satu syarat, yaitu dia harus mengajak Nathan, putra kedua mereka. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya menjelajah alam. Aku yakin dia akan mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang banyak, ungkap sang istri. Yang tentu saja ide bagus itu ia setujui. Hari Minggu pun tiba. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, Philip pun segera berangkat pagi itu bersama Nathan. Tujuan mereka adalah sebuah air terjun indah yang berada di tengah hutan. Nathan yang akan melakukan petualangan pertamanya di hutan bahkan terlihat lebih antusias dibandingkan sang ayah. Setelah memarkirkan mobil, perjalanan yang akan menjadi momen tidak terlupakan bagi keduanya itu pun segera dimulai. Perjalanan mereka diiringi oleh berbagai macam pertanyaan Nathan. Rasa ingin tahu yang tinggi benar-benar memaksanya untuk menanyakan setiap hal unik yang ia lihat. Sang ayah pun dengan penuh kebahagiaan menikmati alam sambil menjawab pertanyaan Nathan sebisanya. Ia benar-benar bersyukur anak keduanya bisa tumbuh besar dengan penuh kasih sayang dan begitu dekat dengan kedua orang tuanya. Rasanya, kesalahan di masa lalu kini telah terbayarkan. Sekitar 30 menit berjalan, mulai terlihat beberapa batu besar di sekitar jalan yang mereka lalui, menandakan sebentar lagi mereka akan sampai tujuan, yaitu sebuah air terjun yang indah di tengah hutan. Hingga pada saat Nathan dan sang ayah sedang fokus melihat lemur yang sedang bergantung di atas pohon, tanpa diduga Nathan yang berjalan sambil mendongak terpeleset dan terjatuh ke bagian jalan yang miring. Sang ayah yang melihat kejadian itu segera menuruni bagian jalan yang miring itu, yang beruntungnya tidak terlalu dalam. Sang ayah sangat khawatir sebab terdapat banyak batu besar di sepanjang jalan.
teriak Nathan yang merasakan nyeri di tulang betisnya. "Ah!" Terdengar suara lain yang berteriak, membuat Nathan sedikit takut sebab ia sendiri di bawah sana. "Siapa itu?" ucap Nathan mencari tahu sumber suara. Namun, ia malah mendengar jawaban yang sama dari pertanyaannya. "Jawab aku," ucap Nathan lagi. "Jawab aku," ucap suara itu seolah mempermainkan Nathan. "Keluar kamu pengecut," ucap Nathan yang merasa dipermainkan. Namun lagi-lagi, ia hanya mendengarkan ucapan yang sama. Sang ayah yang kini telah sampai di bawah segera menemui Nathan. Karena kesal dengan jawaban yang dia terima, Nathan pun segera bertanya kepada sang ayah. "Apa ayah mendengarnya jika ada orang yang mempermainkanku?" Sang ayah yang telah mengetahui dan mendengar apa yang terjadi tersenyum dan menjawab, "Nak, perhatikanlah." Sang ayah kemudian berteriak, "Kamu sangat baik." Dan suara itu menjawab dengan jawaban yang sama, "Kamu sangat baik." Sang ayah kembali berteriak, "Terima kasih." Dan suara itu kembali menjawab, "Terima kasih." Nathan cukup terkejut mendengar hal itu, tetapi ia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Nak, hal ini disebut gema. Apa yang kamu ucapkan akan terpantul oleh benda keras di sekitarmu, seperti pohon, bukit, dan batu besar. Tetapi begitulah juga yang berlaku di kehidupan kita. Kehidupan adalah cerminan dari tindakanmu. Apa yang kamu katakan kepada orang lain akan kembali kepadamu, dan apa yang kamu berikan kepada orang lain, kamu akan menerima hal yang sama sebagai balasannya." Nathan mengangguk dan meresapi nasihat dari sang ayah, lalu melanjutkan perjalanan mereka setelah nyeri di kakinya mulai mereda. Dan akhirnya, tibalah mereka di sebuah air terjun yang sangat indah di tengah hutan. Aroma khas alam, segarnya mata air, dan sejuknya udara pegunungan benar-benar menjadi hadiah istimewa atas perjalanan yang melelahkan dan penuh pelajaran ini. Teman-teman, hidup kita bukanlah sebuah kecelakaan atau kebetulan, tetapi merupakan bayangan dari tindakan kita. Jika kita mendapatkan kehidupan yang sulit, cobalah tengok ke belakang apa yang salah untuk kemudian kita perbaiki. Dan jika kita ingin kehidupan yang tenang dan diperlakukan dengan baik oleh alam dan orang lain, maka cintailah alam dan berlaku baiklah kepada orang lain. Teman-teman bisa mensupport channel ini dengan meninggalkan like dan komentar positif. Terima kasih atas segala bentuk supportnya, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.